Anda kembali bersama kami di Metro Siang. Pemirsa, publik digemparkan dengan kasus penculikan yang berujung pada pembunuhan seorang kepala cabang pembantu sebuah bank BUMN di Jakarta. Kasus ini menjadi sorotan bukan hanya karena status korban sebagai pejabat bank, tapi juga karena cara kejahatan dilakukan dengan sangat sadis, nampak terencana dan bahkan terekam kamera, artinya ada buktinya. Kami hadirkan fakta-fakta selengkapnya dan sejauh mana upaya pengusutan dari polisi sejauh ini. Jadi pemirsa, korban dari penculikan dan pembunuhan ini adalah seorang pria berinisial MIP usia 37 tahun yang menjabat sebagai kepala kantor cabang pembantu atau KCP sebuah bank di wilayah Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Selama ini MIP ini dikenal sebagai sosok yang disiplin, pekerja keras, bahkan juga dekat dengan rekan-rekan kerjanya. Peristiwa penculikan pun terjadi pada Rabu sore 20 Agustus 2025 di area parkir sebuah pusat perbelanjaan di Pasar Rebo, Ciracas, Jakarta Timur. Ketika itu pemirsa, korban baru saja meninggalkan rapat kerja yang ia hadiri sejak siang hari. Dan lokasi penculikan ini sebetulnya kondisinya ramai, kemudian para pelaku ini bergerak cepat memaksa korban untuk masuk ke sebuah mobil berwarna putih dan langsung melarikannya dari lokasi. Momen dramatis itu pun terekam CCTV, terlihat jelas bahwa korban ini berusaha untuk melawan, bahkan sempat berteriak minta tolong, tapi pada saat itu tidak ada yang mampu menyelamatkan korban. Lalu bagaimana rangkaian peristiwa ini secara lebih lengkap pemirsa? Kita akan lihat kronologinya berikut ini. Bahwa pada hari kejadian, yaitu tepatnya pada Rabu 20 Agustus 2025, sekitar pukul 14.20 waktu Indonesia Barat, ini korban inisial MIP, ia menghadiri rapat bersama dengan rekan-rekan kerjanya berlangsung sampai dengan kurang lebih 16.30 waktu Indonesia Barat selama 2 jam. Kemudian sesudah rapat, korban berjalan ke arah area parkir. Nah, sekitar pukul 16.49 waktu Indonesia Barat, pada saat korban ingin masuk ke mobilnya, sedang ingin membuka pintu kendaraan, lantas tiba-tiba ada sekelompok pria yang langsung menarik paksa korban dan juga memasukkannya ke mobil putih yang terparkir tidak jauh dari kendaraan korban. Terkait dengan aksi ini pun terekam CCTV, terlihat bahwa korban sempat melawan, bahkan berteriak minta tolong, tapi peristiwa berlangsung begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa menyelamatkan korban. Nah, sejak saat itu nomor telepon korban bahkan tidak lagi aktif dan keberadaannya menjadi misteri. Lalu kemudian keesokan harinya pemirsa terjawab bahwa ada temuan sesosok jasad di wilayah yang berbeda kota. Kita lihat kronologi berikutnya di tanggal 21 Agustus 2025 sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, di mana warga Desa Nagasari, Kabupaten Bekasi dikejutkan dengan penemuan jasad seorang pria di area persawahan yang sepi. Pria itu dipastikan adalah MIP, korban yang telah hilang sejak Rabu sore. Kondisinya sangat mengenaskan, mata dilakban, tangan dan kaki terikat serta tubuh dipenuhi luka. Sudah dilakukan otopsi pemirsa oleh pihak rumah sakit kepolisian dan hasilnya ini menunjukkan bahwa ada bekas tekanan pada leher dan juga dada serta hantaman benda tumpul di bagian wajah dan juga di tubuh korban. Hasil otopsi di RS Polri Kramat Jati juga menyebutkan bahwa penyebab kematian adalah kekurangan oksigen akibat tekanan di bagian dada dan juga leher. Kasus ini jelas memukul pihak keluarga. Istri korban meminta supaya polisi mengusut tuntas dan menghukum para pelaku seberat-beratnya. Lalu apa saja hasil dari penyelidikan kepolisian sejauh ini? Dan apakah sudah ditemukan eksekutor atau otak pelaku dari tindak pidana ini pemirsa? Bahwa Polda Metro Jaya sudah bergerak cepat dan telah menangkap 4 orang tersangka. 3 diantaranya inisialnya AT, RS dan RAH. Mereka ditangkap di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Sementara ada 1 pelaku lainnya pemirsa inisial EW, ia dibekuk di Bandara Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Pada saat itu ia diduga sedang melarikan diri. Namun keempatnya ini sudah dimintai keterangan dan mengaku bahwa peran mereka adalah hanya
dalam aksi penculikan dan bukan sebagai eksekutor pembunuhan. Artinya orang yang menyiksa dan juga menghabisi nyawa korban hingga saat ini masih dalam pencarian. Polisi juga mendalami tentunya terkait dengan motif apa sebetulnya yang membuat dilakukannya penculikan berujung pada pembunuhan ini. Masih terus digali terkait dengan otak pelaku yang mengatur seluruh aksi dari balik layar. Nah, sejumlah spekulasi ini beredar pemirsa, mulai dari masalah pekerjaan hingga kaitannya dengan kredit fiktif senilai miliaran rupiah. Tapi sekali lagi polisi sampai dengan saat ini masih terus melakukan penyelidikan dan belum ada motif resmi yang diumumkan kepada publik. Nah, kasus ini tentunya bukan hanya meninggalkan duka bagi pihak keluarga, tapi juga menimbulkan pertanyaan besar di masyarakat. Siapa dalang sebenarnya dan apa motif dibalik pembunuhan sadis ini? Polisi berjanji akan mengusut tuntas, membongkar peran para pelaku dan menangkap eksekutor yang masih buron. Tentu kita nantikan perkembangan dari kasus ini demi keadilan bagi korban dan keluarganya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.